Shalom, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk lebih lagi belajar bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hebat, yang luar biasa. Pada saat ini kami mau merenungkan, belajar firman-Mu. Engkau memberkati kami semua. Inilah hidup kami siap ditabur oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik teman-teman yang saya kasihi, saat ini kita masuk dalam pelajaran kita pada minggu ini, yaitu Tuhan mengasihiku yang berdosa. Di dalam kita bisa melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-14. Teman-teman silahkan ambil Alkitabnya, silahkan buka dan kita merenungkan pelajaran pada pagi hari ini. Dan saya tidak akan membacakan buat kita semua secara keseluruhan, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang Kadali akan sampaikan. Mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, Kadali akan bacakan buat kita semua. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah dan kita pasti tahu, ada sebuah lagu ya, tahu yang namanya lirik lagunya itu adalah Amazing Grace, How Sweet the Sound. Ya, jadi karangan yang dikarang oleh seorang orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya melayani Tuhan, yaitu namanya John Newton. Nah, kisahnya ini berkisar ketika ia membuat lagu ini, teman-teman, ketika ia melakukan pekerjaan yang sangat-sangat jahat ya, dimana ia adalah seorang yang terlibat dalam perdagangan manusia. Bayangkan teman-teman, ia menjual manusia ya, dari orang Afrika dijual ke benua Amerika, dan ini dia lakukan. Dan kita kenal juga bahwa John Newton ini pernah menghujat Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan ya. Tetapi dari lagu ini ada suatu makna yang luar biasa, bahwa John menyadari dirinya telah terhilang ya, orang yang terhilang, orang yang malang ya. Karena apa? Karena dosa. Tetapi Allah memberikan anugerah hingga ia terselamatkan. Peristiwanya ketika John Newton ini berlayar, tetapi ada badai yang besar menghantam kapalnya, hampir tenggelam, hampir mati. Tetapi John masih mengingat Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu juga Tuhan bekerja menolong John sehingga ia terselamatkan. Mulai dari situlah titik balik di mana John bertobat dan memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Dari kisah ini kita melihat bahwa meskipun manusia berdosa, manusia yang penuh dengan kejahatan, tetapi ketika bertobat ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Tuhan tidak
membiarkan. Tuhan tidak menghukum dan begitu saja. Tetapi ketika orang mau bertobat, Tuhan menyediakan kasih karunia. Allah kita adalah kasih. Allah kita juga adalah adil. Nah teman-teman, dari kisah ini kita melihat ya, di dalam Kejadian pasal 3 tadi, di mana kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan kita melihat di sini apa yang menyebabkan manusia itu jatuh. Nah, kita lihat bareng-bareng. Yaitu yang pertama adalah hawa nafsu kedagingan. Nah, penyebab kejatuhan manusia. Jadi hawa nafsu kedagingan itu yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 5 tadinya, bahwa ketika diperkenalkan pertama sekali di ayat 1 bahwa ular itu paling cerdik dari semua makhluk. Dan dia mempergunakan kecerdikannya itu untuk menggodai manusia. Dan di sini kita melihat bahwa iblis atau ular itu sedang berusaha untuk apa? Untuk membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, kita melihat di sini mengapa godaan atau usaha yang dilakukan oleh ular ya. Yang pertama adalah godaan pertama di ayat yang sebelah ayat 1b. Dikatakan di situ begini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Ini adalah suatu tipu muslihat iblis. Kalau kita melihat bunyi firman Tuhan itu bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu ya. Di ayat yang ke-16 pasal 2 ayat 16 dijelaskan di situ, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Di sini perintah Tuhan, semua buah pohon yang dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi iblis memutar balik fakta. Dikatakan di ayat yang ke pasal 3 ayat yang 1b. Di sini tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Wow, ini tipu muslihat iblis. Ternyata iblis sedang menguping waktu itu ya, waktu Tuhan sedang berbicara kepada manusia, pastinya iblis sedang mengupingnya, mungkin menguping pembicaraan Tuhan dengan manusia, dan di situ dia memutar balik kebenaran. Jika ia membuat suatu pernyataan yang salah, di mana di situ dikatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Tuhan tidak melarang semua pohon. Di sini Tuhan kita melihat di ayat pasal 2 ayat 16 tadi bahwa semua buah pohon bebas, ya bebas dimakan. Tetapi lalu di ayat 2 perempuan itu menyahutnya bahwa buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Lalu dia mengatakan, tetapi buah pohon tentang pengetahuan yang benar dan yang jahat tidak boleh kami makan, nanti kami mati. Tetapi ada satu bagian di sini teman-teman, ada satu bagian yang diubah oleh Hawa juga ya. Karena dikatakan nanti kami makan. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam sebelumnya di pasal 2 ayat 17c, pastilah engkau mati. Tidak ada nanti, tapi pasti. Ketika engkau mengambil buah itu, pasti langsung mati. Tetapi sekali lagi iblis menggoda, iming-iming begitu ya. Dimimingkan bahwa tidak, nanti tidak kamu mati, tetapi kamu akan sama dengan Allah. Inilah iblis ini. Iming-iming iblis itu sungguh tajam ya teman-teman. Jadi hati-hati kita untuk supaya kita tidak diiming-imingkan segala sesuatu. Nah, ketika iblis itu telah menggoda, tetapi awak masih ya tidak percaya ya, maksudnya mengira lagi ya. Dan ya tidak peduli di dalam tetapi dalam hatinya iya juga ya. Tetapi akhirnya di ayat yang ke-6, disitulah titik di mana Hawa itu tertarik melihat buah pohon itu indah, menarik hati. Akhirnya dia mengambil dan memakannya. Keinginan daging membuat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, dari sini kita melihat
bahwa keinginan daging itu dapat membuat manusia binasa, dapat membuat manusia berdosa. Keinginan boleh, tetapi keinginan daging yang menyecelakakan atau melanggar firman Tuhan, teman-teman, akan mendatangkan murka Allah. Ya, akhirnya akibatnya apa? Ketika manusia itu telah jatuh di dalam dosa, ketika manusia itu telah berbalik atau telah melanggar firman Tuhan, telah melakukan atau mengikuti keinginan dagingnya, di sini kita lihat akibatnya bahwa dosa merusak persekutuan manusia dengan Allah. Akhirnya akibatnya dosa itu membuat persekutuan antara manusia dengan Allah rusak. Rusak ya, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu rusak total ya. Dan dosa merusak persekutuan hubungan dengan Allah sehingga ada pemisah ya. Ketika Allah datang kepada manusia itu atau Adam dan Hawa, ketika menyadari dosa mereka telah melakukan, sedang memakan buah pohon itu dan mereka merasa malu. Tetapi ketika mendengar langkah Allah, mereka bersembunyi. Mengapa bersembunyi? Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, salah. Mereka salah, malu ya, malu karena berdosa, telah melakukan dosa. Dan di situ kita melihat bahwa atas dosa perbuatan mereka merasa takut, malu, takut diketahui orang, takut diketahui Tuhan, sehingga mereka tersembunyi ketika Allah berfirman, "Di manakah engkau, Adam?" Lalu Adam dan Hawa menjawab, "Kami di sini." "Mengapa engkau bersembunyi?" Adam menjawab, "Karena kami telanjang." "Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Apakah engkau memakan buah pohon yang kularang itu?" Adam mengatakan, "Sudah Tuhan, yang memberikan adalah Hawa." Hawa mengatakan, "Ularlah yang memberikan kepada saya." Wah, di sini ada titik di mana saling menyalahkan, bukan mengaku dosa. Tuhan menginginkan sesungguhnya akui dosamu, jangan salahkan orang. Ya, ketika bersalah, jangan salahkan orang, tetapi akuilah kesalahanmu sendiri. Ketika itu salah yang kamu lakukan, akui di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Hubungan manusia dengan Allah telah pisah. Karena apa? Karena ada dosa di antaranya. Sehingga komunikasi dengan Allah dan manusia telah jauh. Tetapi ada satu hal yang kita lihat di sini. Ya, di sini kita melihat bahwa Allah itu kasih. Kasih Allah tidak berubah sekalipun manusia memberontak kepadanya. Kasih Allah tidak berubah, teman-teman. Tetap selama-lamanya Ia mengasihi. Ya, bukti kasih Allah yaitu membuat pakaian dari kulit binatang. Di ayat yang Kejadian pasal 3 ayat 21 di situ ya, kita nanti baca. Di situ Allah membuat pakaian karena Adam dan Hawa mengambil daun ya. Daun untuk menutupi badan mereka, tetapi Allah membuat satu pakaian yang tahan lama, yaitu kulit binatang ya, karena daun pohonan atau daun apa ya yang mereka ambil waktu itu pasti akan layu di bagian tubuh mereka, tetapi Allah membuat pakaian dari kulit binatang pasti tahan lama. Dan di sini kita melihat ada kurban yang dipersembahkan untuk menyelamatkan manusia itu kurban yang pertama ya. Korban pertama, korban hewan yang dipersembahkan Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk menanggung rasa malu manusia. Hingga kurban persembahan hewan, persembahan yang pertama dikorbankan oleh Tuhan untuk membuat pakaian kepada Adam dan Hawa. Dan dari situ kita melihat bahwa Allah itu kasih ya, tidak membiarkan begitu saja, tetapi Allah itu masih mengasihi. Karena apa? Karena kasih Allah tidak pernah berubah. Tetapi kita melihat ada keadilannya Tuhan, yang dimana keadilan Tuhan di situ Ia menghukum dosa. Sekali-kali Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ia benci dengan dosa. Dan Ia mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden.
dan ia menghukum, memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa, dan mereka telah jauh dari Tuhan. Ada pemisah antara Adam dan Hawa dengan Allah, ya. Karena apa? Karena dosa tadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita belajar tentang bagaimana Allah itu masih mengasihi, ya. Masih mengasihi meskipun kita orang berdosa, meskipun kita orang yang ibaratnya orang yang malang begitu, ya, karena dosa yang begitu besar. Karena Allah berfirman bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua orang berbuat dosa, ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah masih mengasihi kita sampai sekarang ini, ya. Allah mengasihi kita sampai sekarang ini. Ingat, ketika kita melakukan kesalahan, datanglah kepada Tuhan, akuilah di hadapan Tuhan, minta pengampunan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bersalah kepada sesama kita, minta kepada Tuhan, lalu kita minta kepada sesama kita. Sebagai kesimpulan buat kita semua, teman-teman, pada pagi hari ini, yaitu hawa nafsu kedagingan, penyebab jatuhnya manusia di dalam dosa, dan keinginan yang ingin sama dengan seperti Allah, menjadi penguasa yang seperti Allah. Ingat, ambisi itu Tuhan tidak tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dan keinginan daging, ya, keinginan daging kita, Tuhan mengatakan jangan sampai kita berbuat dosa. Oleh karena nafsu kita yang tinggi. Nah, yang kedua adalah akibat dari nafsu kita. Akibat dari dosa itu mengakibatkan gambar dan rupa Allah hancur, rusak, ya, oleh karena dosa kita. Dan hubungan kita dengan Allah bisa. Tetapi ada satu hal yang luar biasa untuk memulihkan keadaan itu semua, teman-teman, yaitu ia mengorbankan dirinya. Nah, karena apa? Kan Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang adil yang menghukum orang yang berdosa. Tetapi Allah itu kasih dengan memberikan pakaian agar manusia itu tetap hidup selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini belajar tentang bagaimana Allah itu membuktikan kasih-Nya. Karena kasih-Nya, kasih Allah tidak akan pernah berubah. Kasih Allah, meskipun kita orang berdosa, tetap Allah mengasihi. Tetap Allah peduli dengan kita. Tetap Allah menyertai dan menolong kita. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mari kita terus menyadari ketika kita salah, sadarlah dan berdoalah pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Kami telah belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan ingat, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.